bayangkan itu kalau kita menghitung partai politik hari ini yang lolos ke parlemen. Kalau nanti di 2029 ada partai-partai politik yang lain lolos verifikasi faktual dan administrasi jadi peserta pemilu, kesempatan bertambah peserta pilpresnya itu akan luar biasa. PSI lolos, bisa usung Gibran kok PSI, atau bisa Kaisang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Perolehan suara pilegnya itu naik secara signifikan. Contoh yang teranyar tentu PKB. PKB itu melesat setelah kemudian berduet dengan Anies Baswedan, itu Caimin. Bahkan PKB itu yang nggak ada kursinya dapat kursi di basis-basis yang selama ini dianggap basisnya Anies. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Logo. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bayangkan ya, Pilpres 2029 itu tanpa batasan politik atau koalisi besar yang dianggap sebagai monster 20%. Panggung politik pasti akan penuh aksi dan seru. Tapi kenapa justru banyak partai besar yang tiarap? Prabowo Subianto diprediksi bakal jadi kandidat paling dominan. Tapi apakah ini berarti tidak ada yang berani melawan? Apakah kalkulasi politik dan efek ekor jas benar-benar membuat semua partai besar memilih bergabung daripada bersaing? Yuk kita dengarkan dan tonton analisis Adi Prayitno tentang batasan presidensial threshold 20%. Yuk tonton video ini. Bayangkan di Pilpres 2029 ini saya ingin menyederhanakan saja, itu akan muncul minimal calon presiden dan calon wakil presiden, jumlahnya 9 pasangan. Satu yang jelas Prabowo Subianto, entah dengan siapa pasangannya. Yang kedua adalah PDIP. Mungkin Bang Ciko akan mengusung Mbak Puan atau siapapun yang diusung oleh PDIP, kan bisa maju barang. Nah yang ketiga siapa? Bahlil Lahadalia. Apa nggak pengen maju jadi calon presiden Bang? Kemudian setelah itu siapa? Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Setelah itu Nasdem. Mungkin Surya Paloh atau kepincut dengan Anies Baswedan lagi? Mungkin. Bisa saja itu bisa diusung. Setelah itu ada PKS, mungkin Pak Ahmad Syaihu tertarik ingin maju sebagai salah satu kontestan di Pilpres setelah Pilkada Jawa Barat kalah misalnya. Kemudian ada Zulkifli Hasan, ada kemudian Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang sejak kelahiran politiknya di Pilkada Jakarta kan kelihatan sekali bermimpi ingin jadi calon presiden di Republik Indonesia. Ini kan kemewahan yang gak gampang. Bukan hanya berterima kasih ke adik-adik kita mahasiswa UIN, sahabat UIN Jakarta itu Pak. Itu yang saya bayangkan, itu kalau kita menghitung partai politik hari ini yang lolos ke parlemen. Kalau nanti di 2029 ada partai-partai politik yang lain lolos verifikasi faktual dan administrasi jadi peserta pemilu, kesempatan bertambah peserta pilpresnya itu akan luar biasa. PSI lolos, bisa usung Gibran kok PSI, atau bisa Kaisang. Karena belum tentu kan Gibran itu bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto lagi. Nggak ada jaminan itu barang. Ada PSI punya tiket untuk bisa mencalonkan Gibran head to head dengan calonnya Bang Ciko nanti. Kan seru itu Pak. Kemudian siapa lagi? Anies Baswedan cukup meyakinkan Partai Umat misalnya. Kalau kembali bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu di 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau kita membaca kalkulasi politik soal kira-kira berapa banyak jumlah partai politik yang akan mengusungkan soal kandidat di Pilpres nantinya 2009 ataupun di masa-masa yang akan datang. Tapi saya khawatir kemewahan ini pada akhirnya tidak akan digunakan oleh partai politik bertanding di Pilpres. Karena sudah mulai ada tanda-tanda partai politik itu mengatakan
dia iman politiknya tetap sikoh. Sikoh itu tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Sekalipun gembok politiknya itu sudah tidak ada, yang namanya monster ambang batas 20% itu sudah ditiadakan, kok rasa-rasanya partai politik ini tidak akan menggunakan itu sebagai instrumen untuk bertanding. Saya memprovokasi 8 partai politik yang lolos ke parlemen untuk maju. Apa argumennya? 2 hal. Karena Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan secara bersamaan, maka beruntunglah partai politik kalau bisa mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Apa untungnya? Mendapatkan faedah elektoral yang disebut dengan efek ekor jas. Jadi partai-partai politik yang selama ini terbukti mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden, perolehan suara pilegnya itu naik secara signifikan. Contoh yang teranyar tentu PKB. PKB itu melesat setelah kemudian berduet dengan Anies Baswedan, itu Caimin. Bahkan PKB itu yang nggak ada kursinya dapat kursi di basis-basis yang selama ini dianggap basisnya Anies. Itu kan barokah elektoral, Bang. Itu argumen pertama. Yang kedua, jangan takut kalah di Pilpres. Anggaplah misalnya yang akan dilawan nanti Prabowo Subianto. Karena di kita ada kecenderungan yang kalah pemilu itu dirangkul jadi menteri, Bang. Belum kecenderungan baru kali ini. Sejak SBY, Jokowi dan Prabowo Subianto, partai-partai politik yang kalah itu dirangkul. Belum saya nemu presiden di republik ini dipilih secara langsung oleh rakyat, dia menang Pilpres tidak merangkul partai-partai yang kalah. Itu hukum alam di negara kita itu. Lalu untuk apa takut nggak maju, Bang? Itulah yang saya sebutkan, 2 keuntungan besar yang saya kira dimiliki oleh partai politik, khususnya 8 partai politik yang saat ini lolos ke parlemen untuk mendapatkan barokah elektoral kalau berkompetisi. Jadi jangan misalnya bayangkan nanti di 2029 itu karena yang dilawan Prabowo Subianto semua partai tiarap dan hanya berkongsi dengan Prabowo. Itu dalam pilegnya akan wassalam dan tamat itu, Pak. Nah, itu sobat ya. Jadi dalam diskusi politik tersebut, di mana kita nanti jelang Pilpres 2029 akan bermunculan spekulasi tentang siapa aja kandidat yang akan maju. Prabowo Subianto diprediksi hampir pasti mencalonkan diri lagi. Meski ya Gibran sebagai sekarang wakil presiden masih bakal teka-teki besok bakal nyalon presiden atau bagaimana, ya kita lihat ke depannya bagaimana ya. Nah, selain itu ada berbagai nama, bahkan partai disebutkan seperti PDIP mungkin akan mengusung tokoh internalnya. Nasdem dengan potensi menggandeng Anies Baswedan, serta partai lain seperti PKB dan PKS hingga PSI dengan opsi kandidat dari generasi muda seperti Gibran atau Kaisang. Namun yang menarik adalah meskipun ambang batas pencalonan presidensial threshold 20% ini dihapus, banyak analisis khawatir partai-partai politik tetap tiarap dan memilih mendukung Prabowo daripada mencalonkan kadernya sendiri. Hal ini diduga karena kalkulasi politik yang memprioritaskan efek ekor jas ya, untuk mendongkrak suara legislatif serta tradisi politik Indonesia yang cenderung merangkul pihak kalah dalam pemerintahan. Jadi argumen bahwa partai yang berani mencalonkan tokohnya justru memperoleh keuntungan elektoral disampaikan gitu. Tapi sebagian besar pengamat memprediksi kecenderungan untuk ada main aman. Main aman akan mendominasi. Akankah hal ini benar terjadi di 2029 atau ada kejutan besar nantinya? Tunggu aja lah di 2029 nanti.
Gimana tanggapan sobat semua? Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.